Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hafida Amrullah, NIM 2022-20026 dari kelas C semester 6. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya dari video tindak kekerasan orang tua terhadap anak. Pertama-tama, saya akan menjelaskan inti permasalahan dalam video tersebut. Inti permasalahan dari video tersebut adalah terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang terekam dan tersebar luas. Tindakan ini termasuk penganiayaan terhadap anak yang menimbulkan luka fisik seperti memar ataupun luka lecet, dan kemungkinan juga terdapat trauma psikis. Kekerasan tersebut tidak hanya melanggar norma sosial dan moral, tetapi juga melanggar hukum pidana dan hukum perlindungan anak di Indonesia. Meskipun pelaku adalah orang tua kandung, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan dapat dikenai sanksi pidana. Permasalahan dari video tersebut mencakup hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Yang kedua, tindakan kekerasan dalam ranah domestik keluarga yang seharusnya menjadi lingkungan aman bagi anak. Dan terakhir itu perlunya penegakan hukum dan pemulihan psikologis terhadap anak korban kekerasan. Legal standing dari kasus tersebut, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 1 ayat 15A menegaskan bahwa tindakan fisik dari orang tua yang menyakiti anak merupakan kekerasan. Selanjutnya, pasal 76C melarang kekerasan dalam bentuk apapun terhadap anak termasuk oleh orang tua. Selanjutnya, pasal 80 ayat 1, setiap orang yang melanggar pasal 76 ayat C dipidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda maksimal 72 juta. Yang terakhir, pasal 80 ayat 4, jika pelaku adalah orang tua, maka hukumannya ditambah sepertiga dari pidana pokok. Pelaku dalam video tersebut tadi adalah orang tua, yaitu berlaku pemberatan. Selanjutnya, dalam kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 351 KUHP, penganiayaan dapat dipidana hingga 2 tahun 8 bulan atau 5 tahun jika menimbulkan luka berat. Bisa digunakan jika ingin menjerat pelaku di luar Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya itu dalam pasal 352 KUHP, jika penganiayaan tersebut terdapat termasuk dalam penganiayaan ringan, dapat dipidana maksimal 3 bulan atau denda 4.500.000. Jika luka ringan dan prosesnya cepat, bisa jadi alternatif pasal. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA, meskipun lebih fokus pada anak sebagai pelaku, undang-undang ini tetap penting untuk menjamin perlindungan terhadap anak korban dalam proses peradilan dan menyediakan mekanisme pendampingan dan rehabilitasi untuk anak korban dari kekerasan. Selanjutnya yaitu dari Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child atau biasa disebut CRC, diratifikasi dengan Kepres nomor 36 tahun 1990, menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan bebas dari kekerasan, dan negara wajib melindungi anak dari kekerasan fisik ataupun mental. Selanjutnya yaitu penyelesaian perkara. Yang pertama yaitu dapat dilakukan pelaporan dan proses hukum. Langkah pertama yang dapat diambil adalah melaporkan tindak kekerasan tersebut ke aparat penegak hukum, khususnya unit perlindungan perempuan dan anak atau biasa disebut PPA di kepolisian. Dasar hukum dari itu terdapat dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu pelaku dapat dipidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan atau denda maksimal 72 juta. Selanjutnya yaitu pasal 80 ayat 4 dari undang-undang yang sama, jika pelaku adalah orang tua, maka pidana ditambah sepertiga dari ancaman dasar. Langkah-langkah yang harus diambil yaitu pelapor, bisa jadi korban atau wali atau masyarakat, dapat membuat laporan ke polisi. Selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan awal dan visum terhadap anak. Selanjutnya yaitu polisi menyelidiki dan menetapkan tersangka. Yang terakhir itu berkas akan diserahkan ke jaksa untuk proses penuntutan di pengadilan. Yang kedua yaitu penuntutan dan persidangan. Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan membawa perkara ini ke pengadilan.
pasal terkait yaitu dalam pasal 76C contoh pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Bisa ditambahkan juga dari pasal 351 atau 352 KUHP jika diperlukan sebagai pelengkap dakwaan. Di persidangan, hakim akan menilai apakah unsur-unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya yang ketiga itu terdapat restoratif justice atau keadilan restoratif. Jika luka yang dialami anak termasuk ringan dengan pertimbangan penting bagi anak, maka penyelesaian tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme restoratif justice yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau biasa disebut SPPA. Selanjutnya itu dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Syarat dari penerapan restoratif justice ini bisa berupa bisa terdapat pelaku dan korban sepakat untuk damai atau tidak menimbulkan luka berat atau kematian, atau bisa didampingi lembaga, lembaga seperti dinas sosial dan psikolog ataupun tokoh masyarakat. Dan yang terakhir juga tetap ada rehabilitasi dan jaminan perlindungan anak ke depan. Penyelesaian perkara yang terakhir yaitu rehabilitasi dan pemulihan psikis dari korban. Anak korban kekerasan perlu mendapatkan pendampingan psikologis dari pihak yang berwenang, bisa jadi psikolog ataupun P2TP 2A ataupun dinas sosial. Dan jaminan keamanan dari kemungkinan kekerasan lanjut di dalam rumah. Jika perlu, korban dapat dipindahkan ke tempat perlindungan sementara. Dasar hukum yang menyebutkan ini terdapat dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu negara, pemerintah, dan lembaga lainnya wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.